Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutmainah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan ketimpangan sosial sebagai dampak di tengah globalisasi. Dampak globalisasi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan isu sama lainnya. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain-lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Dampak negatif. Yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas, contohnya itu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Ketimpangan global. Ketimpangan global artinya ketimpangan sumber daya dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan global mulai terjadi seiring dengan revolusi industri. Peristiwa tersebut telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, hasil revolusi industri tidak terindustri dengan baik. Akibatnya negara maju semakin maju, negara miskin semakin miskin. Seorang ekonom bernama Paul Carol The Bottom Billion di bukunya dia menjelaskan, negara berkembang seiring mengalami masalah berkurangnya sumber daya alam dengan cepat, pemerintah yang tidak efektif, konflik internal berkepanjangan, perang, dan pembangunan ekonomi yang tidak maksimal. Teori ketimpangan global ada 7. Yang pertama, teori kolonialisme. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya yang diawali oleh negara industri atau negara kapitalis. Yang kedua, teori sistem dunia. Immanuel Wallerstein menganalisis dan mengumpulkan 3 kelompok. Yang pertama, negara inti. Yang kedua, negara semiperi. Yang ketiga, negara periferi. 3. Teori ketergantungan atau dependensi. Keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan adanya dunia ketiga, yaitu negara yang tidak masuk dunia pertama atau negara kapitalis, dan dunia kedua atau negara komunis. Yang keempat, pendekatan struktural. Ketergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa.
Yang kelima, teori fungsional. Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Yang keenam, teori konflik. Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan atau power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat. Kesetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi paling penting dalam masyarakat. Yang ketujuh, teori pertumbuhan neoklasik. Ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat setelah berangsur-angsur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Pengertian stratifikasi. Stratifikasi sosial menurut Soehardono Suekanto adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Modernisasi. Hubungan modernisasi dengan ketimpangan sosial. Yang pertama, masyarakat urban, pergeseran kebudayaan, negara industri. Teori modernisasi dengan pendekatan fungsionalis meningkat di negara berkembang secara perlahan. Teori modernisasi dan ahli teori ketergantungan. Transfer teknologi meningkatkan dominasi di negara pusat terhadap negara berkembang. Ketimpangan sosial di Indonesia. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan rata-rata penduduk, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah kemakmuran standar hidup serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Dua, ketimpangan kesehatan. Satu kondisi kesehatan yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat menjadi berbeda-beda. Kualitas kesehatan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan yang baik akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan buruk. Padahal kondisi kesehatan amat penting bagi peningkatan kualitas setiap individu masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan banyak indikator yang menunjukkan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki. Dalam hal ini memperoleh kesempatan, peluang, dan hasil-hasil pembangunan. Yang keempat, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah suatu kondisi di mana tidak meratanya sistem pendidikan di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dampak ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan menjadi 3. Yang pertama, kemiskinan kronis. Yang kedua, kemiskinan sementara. Yang ketiga, kemiskinan budaya. Faktor internal kemiskinan dibagi menjadi 3. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial, ketidakmampuan dalam mengatasi banyak masalah sosial yang dihadapinya. Faktor eksternal kemiskinan. Yang pertama, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum tercapainya ekonomi kerakyatan. Dampak ketimpangan sosial yang kedua,
keterlantaran atau pengabaian terhadap anak-anak dan orang lanjut usia. 3. Keterpelinciran atau ketinggalan. Banyak kelompok masyarakat belum terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan. Yang keempat, primordialisme dan eksklusivisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Eksklusivisme merupakan paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di banyak wilayah tertinggal dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan. Yang keempat, menyimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan besar, menengah, dan kecil yang efisien. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.